Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Aditya Wardana dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Bina Nusantara dengan NIDN 0331089002. Baik, pada video yang pertama kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Food Packaging and Storage Technology atau teknologi penyimpanan dan pengemasan pangan. Saya izin untuk share screen. Baik, di tempat kami mengabdi di BINUS, setiap dosen dan mahasiswa memiliki akun LMS masing-masing. Namanya adalah BINUS Maya. Jadi biasanya sebelum mengajar, kami selalu buka akun ini untuk mensupport atau menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi seperti ini tampilannya. Karena saya sebagai dosen, maka di sini ada keterangannya adalah sebagai lecturer. Ini adalah nama saya. Kemudian saya buka salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Food Packaging and Storage Technology. Maka sistem akan otomatis membuka mata kuliah tersebut. Baik, saya akan mulai. Jadi pada mata kuliah ini, pada sistem ini juga terdapat course outline atau RPS. Jadi mahasiswa juga bisa melihat RPS setiap mata kuliah. Jadi seperti itu. Saya akan mulai dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah Food Packaging and Storage Technology atau teknologi penyimpanan dan pengemasan pangan. This course covers the fundamentals of various packaging materials, properties of packaging materials for application packaging and storage of various food products. Jadi mata kuliah ini akan mencakup dasar-dasar dari beberapa material-material pengemasan pangan. Kemudian juga sifat-sifat dari material tersebut untuk diaplikasikan sebagai pengemas ataupun penyimpanan beberapa produk pangan. Kemudian selain itu, advanced packaging also regulation are discussed. Selain itu juga akan dibahas terkait dengan regulasi dan pengemas yang advance seperti modified atmosphere packaging, kemasan atmosfer termodifikasi, kemudian active and intelligent packaging, dan aseptic packaging. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya pada mata kuliah ini, packaging is utilized to extend shelf life of food products and to preserve food from deteriorating reaction which are analyzed by kinetic theory. Jadi mahasiswa juga diajarkan tentang prediksi umur simpan dari produk pangan sesuai dengan teori kinetika. Jadi itu deskripsi mata kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan pangan. Kemudian selain itu capaian pembelajaran juga ada disampaikan pada sistem ini, yaitu learning outcomes. Kami biasanya menggunakan istilah learning outcomes. Jadi ada 3 learning outcomes pada mata kuliah karya ini. Yang pertama adalah evaluate the fundamentals of packaging materials and several innovative packaging processes for developing advanced food packaging. Jadi yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi material-material kemasan serta membuat kemasan yang inovatif untuk diaplikasikan pada produk pangan. Kemudian yang kedua, choose the right packaging for a particular food product. Jadi mahasiswa juga diharapkan bisa memilih kemasan yang sesuai, yang paling tepat untuk jenis-jenis produk tertentu. Kemudian yang berikutnya, predict shelf life of food and food deterioration with theory of kinetics. Jadi yang ketiga, mahasiswa diharapkan bisa memprediksi atau menduga umur simpan dari beberapa produk pangan sesuai dengan teori kinetika. Jadi mahasiswa nantinya akan diajarkan tentang bagaimana cara memprediksi
atau membuat expired date tiap-tiap produk yang ilmiah, yang sesuai dengan teori kinetika. Kemudian materi pembelajaran juga tersampaikan di sini. Jadi ini ada beberapa materi pembelajaran mulai dari season pertama sampai season ke-13. Mencakup barrier properties of thermoplastic polymers, kemudian food packaging materials, modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging, aseptic packaging, kemudian packaging of horticultural products, snack and beverage, kemudian kinetics, kemudian kinetic shelf life of packaged food, kemudian kinetics deteriorative reaction in food. Jadi itu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian metode pembelajaran. Kami menggunakan istilah teaching and learning strategies. Pada mata kuliah ini digunakan strategi pembelajaran, yaitu strategi belajar mengajar. Yang pertama adalah lecture atau ceramah. Jadi dosen menyampaikan, dan mahasiswa mendengarkan. Kemudian setelah itu juga mahasiswa diminta untuk presentasi. Kemudian tutorial. Jadi salah satu mata kuliah. Jadi food packaging and storage technology ini adalah salah satu mata kuliah pengendalian mutu. Ada beberapa mata kuliah pengendalian mutu yang kami pilih pada tiap jurusan. Nah, pada jurusan teknologi pangan, kebetulan mata kuliah food packaging and storage technology ini adalah salah satu mata kuliah pengendalian mutu. Jadi selain kuliah reguler 13 pertemuan ini, mata kuliah juga akan mendapatkan mata kuliah tambahan. Kami menyebutnya dengan istilah tutorial. Jadi ini tutorialnya. Ada 6 pertemuan. Jadi ini dimaksudkan untuk enrich kemampuan mahasiswa supaya lebih paham, supaya lebih skillful, dan lebih menguasai mata kuliah ini. Jadi biasanya dosen memberikan semacam workshop atau semacam latihan tambahan pada tiap tutorial ini. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan jam yang lebih dibandingkan dengan mata kuliah selain pengendalian mutu. Kemudian sumber buku yang digunakan adalah Food Packaging Principle and Practice, karangan Profesor Gordon and Robertson. Jadi semua mahasiswa akan mendapatkan e-book yang kami beli dari publisher dan diberikan ke mahasiswa. Bisa digunakan sebagai acuan. Selain itu, biasanya dosen memberikan tambahan referensi penunjang pada tiap pertemuan. Seperti contohnya ini, coba saya buka. Nah, misalkan contoh pada pertemuan kedua, ini main material file. Main material file adalah PowerPoint utama yang digunakan oleh dosen. Bisa kita download dan bisa kita buka. Jadi mahasiswa bisa mengakses PowerPoint yang biasanya dosen gunakan di kelas melalui sistem ini. Nah, kemudian supporting materialnya seperti ini. Biasanya kami untuk mengevaluasi tiap pertemuan pada akhir perkuliahan kami berikan semacam kuis kecil untuk mengevaluasi kira-kira mahasiswa sudah paham apa tidak. Nah, alhamdulillah di BINUS juga memfasilitasi seperti ini. Ada digital content. Jadi tiap pertemuan akan ada digital content yang bisa digunakan untuk mahasiswa belajar. Ya, tidak harus di kelas. Jadi seperti ini. Nah, pada akhir digital content biasanya terdapat quiz. Nah, seperti ini. The picture represent the recycle number 4 called. Misalkan saya pilih PP, kita submit first answer. Ini berarti salah.
Nah, kalau salah, mahasiswa tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini masih salah. Nah, ini benar. Jadi seperti itu. Kalau sudah benar, kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya hingga sampai habis. Jadi seperti itu contohnya. Digital content yang kami gunakan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan assessment atau evaluasi. Evaluasi yang kami gunakan ada 3 jenis, yaitu assignment, middle exam, and final exam. Assignment 20% komponen penilaiannya, kemudian middle exam 40%, dan final exam 40%. Dan final exam dibaca pecah menjadi 20%, 20%. Yaitu tentang mahasiswa nanti akan diwajibkan membuat multi paper. Biasanya pada mata kuliah ini mahasiswa kami tugaskan untuk membuat proyek besar. Ya, karena itu selain ada kuliah juga ada tutorial. Jadi nanti mahasiswa akan kami grup, kami berikan jenis produk-produk makanan tertentu, dan mahasiswa kami tugaskan untuk mendesain kemasan inovatif untuk produk makanan tersebut dan dipresentasikan ke teman-temannya. Kemudian kita bahas di situ, kita review, kita kasih masukan apa aja yang kurang. Itu ada di sini, multi paper 1 dan multi paper 2, 20% dan 20%. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, mahasiswa bisa menggunakan forum. Bisa mengajukan pertanyaan di sini, di forum, dan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa dan bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Jadi biasanya dosen akan membalas di situ. Kemudian attendance juga bisa dicek di sini. Jadi tiap pertemuan biasanya mahasiswa absennya menggunakan tapping di kelas, dan dosen bisa mengevaluasinya di kelas. Kira-kira benar nggak nih mahasiswa yang tapping dengan yang hadir di kelas. Kemudian assessment rubrik. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jadi mahasiswa juga bisa melihat assessment rubrik. Bisa mengira-ngira, kira-kira kalau saya ini dianggap bisa dan saya ingin mendapatkan nilai excellent, apa yang harus saya kuasai, apa kompetensi yang harus saya capai. Jadi mahasiswa bisa melihat di assessment rubrik yang terdapat pada LMS di BINUS Maya juga. Misalkan untuk mendapatkan nilai excellent, mahasiswa harus able to predict and calculate the shelf life of food with the theory of kinetic with no error. Kalau good with 1 until 2 errors, average 3 until 4 errors, dan poor, mahasiswa not able to predict and calculate the shelf life of food with theory of kinetic. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah atau penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Kemudian kita lanjutkan dengan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kita mulai pertemuan pertama mata kuliah Food Packaging and Storage Technology kali ini. Langsung saja saya izin share screen. Seperti biasanya, untuk material perkuliahan bisa diakses pada BINUS Maya. Baik, kita mulai pertemuan pertama, introduction. Karena ini masih introduction, jadi
Metode perkuliahan yang saya gunakan yaitu lecture seperti biasanya, yaitu ceramah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi tentang packaging. Kemudian yang berikutnya adalah function of packaging, yaitu fungsi-fungsi dari pengemas. Referensi yang bisa digunakan bisa menggunakan bukunya Profesor Gordon L. Robinson, atau bisa juga menggunakan packaging technology dari Lockhart. Learning outcome pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah evaluate the fundamentals of packaging materials and several innovative packaging processes for developing advanced food packaging, dan choose the right packaging for a particular food products. Jadi pertemuan kali ini adalah bagian dari learning outcome tersebut, learning outcome 1 dan 2. Seperti kita tahu pada mata kuliah ini kita memiliki 3 learning outcome. Jadi pertemuan pertama learning outcome-nya adalah learning outcome 1 dan 2. Baik, langsung saja. Jadi ini sebagai gambaran ya, the global consumer packaging industry. Ini data yang bisa kita gunakan ya. Kita lihat bahwa penggunaan packaging 50% ya, sebagian besar itu adalah untuk di bidang pangan, bidang kita ya. 50% itu adalah untuk food, kemudian sisanya yaitu cosmetics 5%, healthcare 6%, others 20%, dan beverage 19%. Jadi kalau namanya pangan itu biasanya mencakup makanan dan minuman. Jadi untuk pangan sendiri ya, penggunaan packaging itu sekitar 69% sendiri ya, untuk pangan saja. Jadi ini sangat besar sekali peran kita di packaging technology ya, di dunia packaging technology. Nah, kemudian kita masuk, apa sih sebenarnya packaging itu? Ya, ini kalau ada pertanyaan langsung saja di forum ya, gunakan forum, kemudian nanti supaya bisa mahasiswa lain juga bisa mengikuti dan bisa diakses, dan ketika saya balas juga semua mahasiswa bisa mengikuti, jadi ilmunya bisa merata. Jadi kalau kita mengacu ke Institut Internasional ya, Glossary of Packaging Terms, didefinisikan sebagai ya, define packaging as the enclosure of products, items or package in a wrap, pouch, bags, box, cup, tray, can, a tube, bottle, or other container formed to perform one or more of the following functions: containment, protection, preservation, communication. Jadi pengemas itu adalah sebenarnya didefinisikan sebagai wadah suatu produk ya, bagi apapun bentuknya, baik itu pouch, bag, box, kemudian cup, tray, kemudian can, tube, botol, dan apapun segala jenis bentuknya ya, yang memiliki atau yang berperan beberapa fungsi ya, di antaranya adalah containment sebagai wadah, protection sebagai pelindung, preservation untuk mengawetkan, dan communication sebagai media komunikasi. Entah itu salah satu atau lebih dari satu fungsi tersebut, itu sudah bisa dinamakan sebagai packaging. Nah, kemudian biasanya food packaging made with various level of packaging. Ada beberapa level dari pengemasan pangan. Ada primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging, dan quaternary packaging. Primary packaging apa itu primary packaging? Primary packaging itu adalah kemasan yang kontak langsung dengan produk. Itu primary packaging. Kemudian secondary packaging biasanya didesain sebagai display. Kalau kita punya produk coklat, ya, biasanya ada aluminium foil yang mengemas coklat tersebut, yang kontak langsung dengan coklat. Itu adalah primary packaging. Kemudian setelah itu ada kemasan kertas, ya, yang mengcover
kemasan primer. Biasanya terdapat ingredient, kemudian gambar, kemudian expired date dan sebagainya. Itu secondary packaging. Kemudian setelah itu ada tertiary packaging. Tertiary packaging biasanya digunakan untuk sebagai wadah dari beberapa secara kolektif dari beberapa produk pangan. Biasanya dalam bentuk karton atau kardus. Itu adalah tertiary packaging. Nah, kemudian level berikutnya lebih besar lagi yaitu quaternary packaging. Kemasan kuarterner. Itu biasanya dalam bentuk kontainer. Kontainer dari metal yang besar yang dalamnya terdapat beberapa box. Itu adalah packaging kuarterner. Nah, kemudian berikutnya apa fungsi dari packaging? Ya. Yang pertama jelas sebagai containment wadah, yang kedua sebagai protection atau pelindung. Entah itu pelindung dari benturan, kemudian dari sinar. Misalnya kalau kita punya produk jus, itu kan kita inginkan vitamin C-nya tetap tinggi. Jadi bagaimana kemasan itu bisa melindungi dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerusakan dari vitamin C seperti sinar atau cahaya. Jadi kemasan itu berfungsi untuk pelindung supaya vitamin C-nya tetap tinggi. Atau juga kalau kita punya susu, ya, bayangkan kalau susu nggak ada kemasan yang aseptik atau nggak ada kemasan yang bagus, maka akan cepat sekali rusak karena aktivitas bakteri. Jadi fungsi dari kemasan tersebut adalah sebagai pelindung agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri patogen. Kemudian convenience, supaya convenience ya, nyaman, praktis. Kemudian communication. Ini penting juga, communication. Kalau kita biasanya lihat kemasan itu selain ada gambarnya ya, yang merepresentasikan isi produknya, biasanya juga terdapat label, ya, sertifikasi halal, kemudian expired date, ingredient, nutrition fact, karbohidratnya berapa persen, kemudian proteinnya berapa persen dan sebagainya. Itu adalah fungsi komunikasi. Jadi itu beberapa fungsi dari packaging. Nah, mungkin itu saja kuliah kali ini sebagai pengantar, ya, introduksi dari pengemasan pangan, mata kuliah Food Packaging and Storage Technology. Jadi seperti biasanya setiap akhir mata kuliah saya akan berikan small quiz after class. Tolong dicek di digital content di BINUS Maya. Silakan dicoba dan dikerjakan. Dan if any question, please fill in the forum. Jangan lupa untuk mengisikan di forum jika ada pertanyaan yang belum jelas. Baik, saya akan tunjukkan digital content pada pertemuan kali ini. Jadi seperti ini. Jadi mahasiswa bisa mengakses kapanpun, ya, setelah kelas selesai. Kita mulai. Ya, seperti ini. Nah, di akhir materi akan ada small quiz. Jadi misalkan seperti ini, kita disuruh untuk memilih. Ini jawabannya adalah correct. Ini adalah, kalau kita jawab true, maka jawabannya, maka keluar correct. Kita bisa next. Ini sudah saya coba sebelumnya, sehingga sistemnya sudah automatically. Ya, seperti ini. Selamat mencoba di rumah masing-masing. Sekian perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.